Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Bidayatul Afifah. Saya dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 19. Di video kali ini saya akan membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Apa itu spektrum gelombang elektromagnetik? Spektrum gelombang elektromagnetik adalah spektrum kontinu di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Dan gelombang elektromagnetik sendiri adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Seperti di kehidupan sehari-hari kita, contohnya microwave dan sinyal yang diterima smartphone atau HP kita. Pada video kali ini saya membuat media tentang the electromagnetic spectrum atau wavelength atau meters. Ada radio, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, dan gamma ray atau sinar gamma. Di sini ada frekuensi atau Hz. Di bawahnya ada gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Berikut ini pengertian dari gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentang frekuensi terendah dalam spektrum elektromagnetik. Panjang gelombang radio berkisar antara 0,3 hingga 600 meter dengan rentang frekuensi sekitar 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Berdasarkan frekuensinya, gelombang radio terbagi menjadi beberapa pita. Pita gelombang pendek berada pada frekuensi 500 kHz hingga 54 MHz. Di dalamnya terdapat pita radio AM, yaitu di frekuensi 530 kHz hingga 1710 kHz. Selain itu, ada pula gelombang TV yang berada pada rentang 54 MHz hingga 1000 MHz. Di dalamnya terdapat gelombang radio FM, yaitu di frekuensi 88 MHz hingga 108 MHz. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang radio. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung vakum daya tinggi, perangkat semikonduktor atau seperti transistor atau efek medan, dioda terowongan, dioda Gun, dan lain-lain. Rentang panjang gelombang mikro berada pada 10-3 meter hingga 0,3 meter. Frekuensinya berkisar dari 109 Hz hingga 3 kali 1011 Hz. Radar adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi jarak atau kelajuan dan karakteristik objek lain yang bergerak. Salah satu penggunaan gelombang mikro adalah radar. Sedangkan sinar inframerah adalah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro. Sinar inframerah dikenal juga dengan gelombang panas. Panjangnya berkisar dari 8 kali 10 sampai 7 meter hingga 10 sampai 3 meter dengan frekuensi 3 kali 1011 Hz sampai 4 kali 1014 Hz. Sumber utama radiasi gelombang inframerah adalah radiasi thermal atau termal yang dipancarkan oleh semua benda panas. Sedangkan cahaya tampak merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata. Cahaya tampak yang disebut juga sebagai cahaya putih tersusun dari 7 warna yang berbeda. Ketujuh warna tersebut bisa kita lihat pada pelangi ketika cahaya matahari dibiasakan oleh rintik air. Dalam spektrum cahaya tampak, cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 nm hingga 10 nm. Rentang frekuensinya berkisar dari 8 kali 1014 Hz sampai 3 kali 1016 Hz. Radiasi ini diberi nama ultraviolet
karena berkaitan dengan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi cahaya ungu pada spektrum cahaya tampak. Sinar ultraviolet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya untuk membunuh kuman dalam permunian air, penggunaan lampu UV, dan untuk operasi mata lasik. Sinar X. Sinar X merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 10-13 meter hingga 10-8 meter. Frekuensinya berkisar dari 3 kali 1016 Hz sampai 3 kali 1019 Hz. Sinar X adalah jenis radiasi berenergi tinggi yang dapat dengan mudah menembus berbagai jenis materi. Sinar X juga dikenal sebagai Roentgen rays yang namanya diambil dari penemuannya, yaitu Wilhelm K. Röntgen di tahun 1895. Saat itu, Röntgen tidak dapat menentukan sifat radiasi, sehingga ia menggunakan simbol X saat ini. Sinar X banyak dimanfaatkan untuk Röntgen dan terapi radiasi atau radioterapi. Sedangkan sinar gamma yang terakhir adalah gelombang terpendek dengan frekuensi yang terbesar dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik lainnya. Panjangnya antara 0,6 kali 10 sampai 14 meter hingga 10 sampai 10 meter. Sementara itu, frekuensinya berada pada 3 kali 108 Hz hingga 5 kali 1022 Hz. Sumber sinar gamma diperoleh dari reaksi nuklir dan radioaktivitas inti. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau penyebutan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.